cari, dah dibuat sama orang sekolah, tengok lah. Yang biasa di sana Melayu. Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap pakaian itu? Maknanya itu sebetulnya ada, cuman kalau spesifik ibu kurang tahu. Apakah ibu masih menggunakan lelucon dengan sesama suku Melayu? Dari segi-segi bercanda, contohnya itu dalam bahasa, misalnya kau nak ke mana? Kena Misalnya kan dia kan kamu nak pergi ke mana? Tapi dalam logat Melayu yang merasa nak pernah dengar kan lucu rasanya. Dalam apakah ada ciri khas khusus dalam menyapa sesama suku Melayu? Biasanya ada, biasanya kalau di daerah kami Mandau yang tertua biasanya manggilnya Uteh, yang di tengah Ngah, yang terakhir Uncu. Apakah ada dekorasi khusus yang di setiap rumah Melayu? Biasanya ukiran kayu, itu pun kayak rumah-rumah zaman dulu. Sekarang mungkin udah kurang. Apakah ibu mengikuti organisasi suku Melayu? Namanya Persatuan Wirid Mandau. Ada logo khusus? Logo khusus, enggak. Larangan atau pantangan apa yang masih dilakukan masyarakat Melayu yang ibu ketahui? Kalau larangannya biasanya jangan sembarang masuk yang belum kita pernah masuk, seperti ke hutan atau yang tak pernah kita datang. Pada kehidupan sehari-hari apakah ibu mengkonsumsi makanan Melayu? Ya, contohnya buat sepedas ikan patin, sambal belacan. Sebutkan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Melayu. Kalau itu mungkin ibu memang ada, tapi ibu kurang Tahu mitos yang percaya. Pada saat hari besar Islam, tradisi khusus apa yang masih dilakukan? biasanya menyambut bulan puasa, diadakan keburi, ada tuh pergi ziarah ke Bukut, dan tuh sorenya mandi. Dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan interaksi satu sama lain sesama suku ibu, apakah ibu memakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Bahasa Melayu. Kalau sama bapak atau sama ayah bahasa Melayu, tapi kalau sama anak-anak Indonesia. Sama Camel. Tapi kalau tiba marah, baru keluar bahasa Melayu sama anak. Kalau anak tidak tak dengar apa kata emaknya kan, baru keluar kata-kata Melayu. Sama Camel. Apa saja upacara adat yang masih berkembang di kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari, upacara adat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau kehidupan sehari-hari enggak ya, tapi kalau momen acara biasanya bisa datang tamu, dikasih baras kunyit, kawasan itu tamu tuh datang. Apa saja jargon atau slogan dalam Melayu yang Bapak kenali? Maksudnya jargon tuh Sedangkan kata yang istimewa dari Melayu yang sering dibicarakan. kalau Melayu ibu kayak daerah-daerah Mandau tuh mungkin ada, cuman karena ibu udah bawa di sini jadi kurang tahu itu. Apakah ibu menerjemahkan salah satu pepatah Melayu?
membuat santai, takkan Melayu di Ya, di mana-mana daerah setiap negara pasti ada Melayu, daerah Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. apakah ibu menggunakan rumah panggung kalau tidak Biasanya kalau rumah panggung biasanya di kampung-kampung, kalau di kota ini kan ada mengikuti. ada yang ada di situ lah ya. Tapi kalau di kota paling rumah panggung itu untuk tempat museum gitu. Buktinya Jilang, itu kan rumah panggung kan. Ya sama-sama. Apa ciri khas dari kesenian Melayu? Ciri khas kesenian Melayu itu ciri khasnya kesenian seperti zapin, yaitu tari sembahan, kayak ada juga tarian-tarian kayak bengkalis itu biasanya dengan tari sembahan sama zapin. Nah kalau dari daerah lain ada juga tari kayak tari gula basah, banyak dari daerah lain. Kalau bengkalis itu aja ibu tahu. Dua, apakah tokoh yang berjasa dalam masyarakat Melayu? Dalam masyarakat Melayu, tokoh yang berjasa dalam masyarakat Melayu biasanya itu apa? Biasanya itu orang pemangku adat, seperti kayak adat Melayu Dilam gitu, pemangku adat, orang-orang datu-datu gitu. Yang ketiga, apakah ibu mengetahui makna pakaian Melayu? Makna pakaian Melayu ibu mengetahui, tapi ibu dari apa namanya tuh buku, karena ibu ada pelatihan di Bengkalis, ada buku-bukunya maknanya kayak pakaian ini terus belangu artinya apa, pakaian ini artinya apa, buku pelatihan ibu dapat. Yang keempat, lelucon atau candaan apa yang masih ibu gunakan? Lelucon candaan seperti berpantun, ada juga candaan dalam berpantun. Nah di situ ada tuh pantun apa namanya istilahnya, pantun apa itu apa pula ya, ada pantunnya tuh, pantun humor tuh. Yang kelima, apakah ada sapaan khusus dengan sesama suku Melayu? Sapaan khusus nggak ada, biasa seperti kita. Sapaan biasa, assalamualaikum aja biasa, tak ada sapaan misalnya kayak mana ya biasa aja nak, sapaannya tidak ada khasnya, ada biasa aja. Apakah ada dekorasi rumah yang khusus dalam Melayu? Dekorasi rumah untuk dalam segi apa tuh? Dalam segi apa? Rumah biasa atau apa? Rumah panggung aja. Kalau dari rumah biasa, rumah panggung aja. Kalau dekorasinya untuk rumah biasa biasanya gunakan kayak tabir gitu aja, tabir belang siga itu. Kalau yang lain nggak ada, biasa rumah panggung aja. Yang ketujuh, apakah ibu mengikuti organisasi Melayu? Jika iya, boleh kami melihat logatnya? Oh, kalau kami punya organisasi, ibu bergerak di LAM, ibu sebagai pemberdayaan perempuan. Kalau di himpunan perempuan Melayu, ibu bergerak di bidang dia sebagai wakil ketua. Udah itu biasanya kami sapaan di organisasi biasa kami panggil puan. Untuk di perempuan Melayu. Kalau untuk di LAM biasanya kami panggil datuk dan puan. Sapaan. Yang ke-8, larangan atau tantangan apa yang masih dilakukan masyarakat Melayu yang ibu ketahui? Oh, larangan seperti apa? Kalau mau menikah misalnya jangan duduk di depan pintu, nanti lama dapat jodoh gitu, larangan nanti misalnya kalau maghrib tuh nggak boleh keluar rumah, nanti ada setan gitu, macam kayak melahirkan nggak boleh lupa nih, kayak melahirkan ini nggak boleh, sama seperti kayak makan tebu di malam hari nggak boleh gitu, karena kami kan nggak boleh, itu aja ibu ketahui sedikit. Yang ke-9, apakah ibu masih mengonsumsi makanan Melayu? Masih banyak deh dikonsumsi
kayak asam pedas, kayak udah jalo masih ibu masak produksi masih gitu kan, ujung Yang ke-10 bagaimana cara konsumsi sesaat, bagaimana cara berkomunikasi sesama Melayu? Nah, terus, komunikasi sama Melayu dari bahasa aja kayak menggunakan bahasa Melayu itu aja ciri khasnya bahasa. Yang ke-11 pada saat hari besar Islam, tradisi khusus apa yang masih ibu lakukan? Masih kalau kami tradisi Islam, kami mesti kalau di masjid kami kan mengadakan maulud tuh. Maulud kami masih membuat namanya bubur Asyura, masih kami lakukan di masjid. Bubur Asyura, ada itu bermaulud marhaban kami lakukan masih di masjid. Itu aja. Jargon Melayu cuma mana bumi bijak Yang ke-12, bisakah ibu menyebutkan dan menerjemahkan pepatah Melayu? Sebenarnya pepatah Melayu itu sama dengan jargonnya itu nggak ada bedanya pepatahnya. Baca yang ada di sana. Apakah ibu mengetahui mitos orang Melayu? Mitos sama dengan pantangan juga kan. Sama aja. Nggak ada bedanya. Apakah ibu masih menggunakan bunga kangkung jika tidak menikah? Iya, sama. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semua. Pak. Jadi di sini kami izin Boleh persilakan. Nama Bapak Suwarto, guru BK dari kelas 10 ya, untuk tahun ajaran 2021 ya. Bapak memang bukan suku asli Melayu, tapi Bapak sudah mulai dari lahir Bapak tinggal di Desa Pembaruan Batu, tepatnya di daerah suku Sakai. Jadi kebetulan orang tua Bapak itu adalah pembina suku Sakai yang diutus oleh pemerintah dari Departemen Sosial Republik Indonesia. Jadi mulai Bapak dari bayi lah Bapak itu sampai tuanya Bapak sekarang. Nah, jadi kalau kalian ingin menanyakan masalah Melayu, Bapak akan membahas masalah Melayu Sakainya. Ya, nah, kenapa? Itu suku Sakai ini berbeda dengan Melayu. Kalau Melayu itu apanya kepercayaan mereka sudah Islam dari nenek moyang. Sementara kalau suku Sakai dia animisme, artinya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mereka percaya kepada pohon-pohon yang rindang, pada apa? Umpamanya ada bukit-bukit yang dianggap itu menakutkan. Nah, itu mereka melakukan persembahan. kami ada beberapa pertanyaan ke Bapak. Pertama itu apa ciri khas atau seni dalam siapa Jadi kita dalam seni masyarakat Melayu. Seni itu ada seni Melayu di dalam Melayu itu ada seni apa aja? Kalau suku Sakai itu rasa nggak ada, seni khususnya nggak ada. Karena mereka memang betul-betul primitif. Suku Sakai ini kan primitif ya. Tapi kalau Melayu lain Bapak nggak tahu. Maunya sama ibu tadi, nyata pulang tadi kan. Lanjut aja lah, lanjut aja. Apakah Bapak mengetahui tokoh berjasa di masyarakat Melayu? Kalau Melayu ini kebetulan Pak, jadi Bapak ada batasi dulu Melayu Sakai. Kalau Melayu Sakai ini mereka dipimpin oleh seorang batin namanya kan. Jadi batin ini menentukan segala untuk kaum dia. Umpamanya istilahnya ada melanggar pantangan nanti diusir dari kampung itu, dari kelompok mereka itu dikucilkan, nggak boleh lagi masuk kelompok mereka. Itu kalau Sakai. Apakah Bapak mengetahui makna dari setiap pakaian Melayu? Kalau Bapak itu lambat Melayu ini Bapak kurang. Kalau Sakai itu ada pakaiannya, hanya pakaian terbuat dari kulit kayu. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya batin itu ada perbedaannya. Nanti batin itu biasanya dia memegang tombak. Tombak itu senjata mereka, alat pertahanan diri mereka, atau puju ya. Puju namanya kalau Sakai.
Apakah Bapak masih menggunakan lelucon dengan sesama suku Melayu? Ya kalau biasanya bapak kalau duduk macam ini bikin lelucon ya, pakai pantun. Tak topi, tak tokok, orang mati tak mopok, ya kan? Ya. Dia bukan, bapak bilang kan, bapak berpikir, sekarang ada ketawa-ketawa, tak topi, tak tokok, orang mati tak mopok. Memang betul, orang mati itu kan tak bisa merokok. Ya. Nah, lucak keluar basah, ya kan? Itu orang makan tebu. Apakah ada ciri khas khusus dalam menyapa? Ada ciri khas khusus kalau istilahnya ya sama-sama yang muda biasalah seperti anak muda kalian lah. Halo kan begitu. Kalau bahasa Indonesia nya. Tapi kalau dengan orang tua kita harus merendahkan bahasa kita dulu. Menundukkan kepala, angkat kepala kan begitu. Apakah ada dekorasi khusus yang di setiap rumah Melayu? Ada, tapi dia hampir sama dengan Melayu Sumatera Barat bentuk-bentuk apanya ini. Kalau umpamanya untuk pelaminan apanya rumah adat apanya kan hampir sama dengan bedanya kan lembayungnya itu kalau yang Sumatera Barat kan jadi itu apa tadi seperti dia bentuk apa tanda berbau, kalau kita lembayungnya seperti rumah alam ya. Itu kan bentuk ukiran ciri khas mereka. Tapi kalau suku Sakai itu lambangnya tombak atau keju. Larangan apa yang masih dilakukan masyarakat Melayu? Ya kalau Melayu ini istilahnya yang bertentangan dengan Islam tetap dilarang. Pakainya yang longgar-longgar gini lah. Supaya apa? Supaya nampak bodinya. Jadi kalau baju ketat itu kan nampakkan body. Ini kan mau dilarang dalam hukum Islam. Tapi kalau Sakai enggak. Dia memang pakainya begitu. Makanya mau bicara bapak kalau yang perempuan tuh nenek-nenek mama itu udah biasa aja nampak susunya. Nah itu udah biasa kalau pergi kampung Sakai jangan terkejut. Makanya bang bapak kalau kita memandang orang itu jangan sih jangan salah pandang, jangan salah ngomong. Nggak boleh nanti kita nih gitu. Nah, itu mitosnya kan masih ada. Yang mereka di Sakai ini masih ilmunya masih kuat kan. Apakah Bapak mengikuti organisasi suku Melayu? Bapak nggak ikut organisasi, cuman kalau untuk wadah daripada suku Sakai itu sekarang udah ada. Yang pertama tuh Ikatan Keluarga Mahasiswa Pemuda Sakai Riau, mahasiswa pelajar pemuda Sakai Riau. Itu sekarang mereka sudah bagus perkembangannya ya. Maka mereka membuat wadah ini mulai dari perkuliahan, asramanya sampai dengan kelanjutan mereka setelah tamat kuliah untuk bekerja. Jadi kalau bapak tengok itu kalau kalian punya Facebook ada itu Mas Sakai namanya, itu kuliahnya Jogja. Nah sekarang bekerja di PT dia. Jadi mereka itu bilang bapak, mereka sudah berani sekarang menuntut hak mereka. Selama ini Kaltek itu mengabaikan mereka, menggali hasil bumi mereka, ya kan? Bahkan tidak ada suku Sakai yang bekerja, kecuali Pak Yatim yang di Semangat, Batin Yatim namanya, itu bekerja di Kaltek dulu. Ya. Nah sekarang mereka nggak ada satu lagi anak yang Bari Pungut itu siapan teman bapak namanya, dia Sakai dia Melayu. Lanjut. 9 apa ya? Pada kehidupan sehari-hari, apakah Bapak mengkonsumsi makanan Melayu? Kalau bapak sekarang nggak buat lagi, tapi kalau kalian mau coba boleh. Nggak ubahnya namanya menggalo ya. Kalau untuk suku Sakai itu namanya menggalo musik sama menggalo udang. Jadi kalau yang ngompong-ngompong seperti bapak ini menggalo musik itu yang emang udah yang kadang musik nggak mau lagi dia. Nah, itu bapak suka tuh. Maka sama ikan salai. Nah, jadi kalau Melayu tadi saya makannya singkatnya katanya Melayu aja kata ibu tadi. Bolu Kombojo. Asam pedas. Ya bisa itu orang tua. Ayah asam pode itu asam pode baung. Nanti asam pode bau pulim. Kalau bapak nggak suka bau pulim bau. Ya buah pulim itu kali tahu kan? Nah itu nggak tahu dia batang pulim itu berbuah dia macam buah pinang tapi keras. Pada saat hari besar Islam, tradisi khusus apa? Mereka biasanya kalau Melayu, mereka tradisi mereka termasuk di Balai Pungut tempat tetangga bapak itu mereka berlimau bersama, mandi berlimau sama dengan kampar, terus sungai kampar mereka berlimau kan. Kalau di sini sungai Mandau tuh. Sekarang kan udah dibangun itu, kalian sekali-sekali kalian jalan ke sana, pakai Honda kan tidak jauh tuh. Nah begitu tepi situ udah ada kereta-kereta untuk apa. Nah cuman ya hati-hati juga lah, kemarin kan ada juga yang dari anak SMA 1 mandi-mandi sana tenggelam. Ada makan korban kan gitu. Itu udah bagus tuh tempat wisata. Apa itu mau masuk puasa bisa pergi lah, jalan-jalan juga. Balai Pungut itu nanti dari Muara Basung itu sekitar 9 kilo sederhananya. Bisa ditanya di Google ada kok. Google dan lanjut. Dalam kehidupan
pada saat dalam kehidupan sehari, pada saat melakukan interaksi satu sama lain, apakah memakai bahasa Melayu atau Iya. Indonesia? Pakai bahasa Melayu. Kalau antara Melayu sampai bahasa Melayu. Bapak sendiri kalau datang di tempat orang itu tahu bahasa Melayu. Kalau tiba bahasa Sakainya bapak bahasa Sakai, jumpa Melayu Rokannya bapak bahasa Melayu Rokan. Supaya apa? Supaya ada perasaan apa kakak beradik kita masuk dalam hidup mereka kan gitu. Karena bapak Melayu ini adalah orang yang terbuka. Jangan istilahnya menerima suku apa Melayu ini adalah orang yang terbuka. Jangan istilahnya menerima suku apa saja, yang penting nggak menyinggung perasaan mereka dan mengasari mereka. Apa saja upacara adat yang masih berkembang di kehidupan sehari-hari? Salah satunya upacara adatnya pernikahan sampai sekarang itu masih kuat kental dengan umpamanya mulai dari pinangan sampai dengan antaran itu nanti lanjut dengan sebelum ijab kabul itu nanti setelah ijab kabul dilanjut yang laki-laki itu nanti ada bercukur rambut namanya. Setelah itu bercukur rambut nanti baru sudah akan nikah, dia baru dikandingkan ke malamnya berinai. Tapi beda ya kalau inai daerah lain ada lagi inai itu umpamanya dia inai sendiri. Umpamanya bapak mau sanding besok nih, bapak inai sendiri. Kalau tempat bapak enggak, dia pakai sembah-sembah gitu. Pakai gendangnya tuh. Umpamanya dia begini, bapak kan BPD kemarinnya, tahu BPD kan? Badan Perwakilan Pemusyawaratan Desa. Bapak ketua BPD. Jadi kalau bapak besok nikahkan anak bapak, umpamanya kakak kalian yang dokter Dea atau nikah, besok 11 yang mengenai. Kalau di bawah itu nanti umpamanya kepala desa 9. Nanti bapak dah dituakan di kampung 11 yang mengenai. Kalau kurang besok bapak didenda adat. Didenda adat di kambing. Potong kambing, nanti diundang pucuk-pucuk apa aja, pucuk-pucuk adatnya. Apa saja jargon atau slogan yang Bapak ketahui? Jargon slogan itu sebetulnya kalau jargon ini bahasa-bahasa yang apa lah. Bisakah Bapak menerjemahkan salah satu pepatah Melayu? Pepatah Melayu pantun ya. Biasa pantun, titik dia ada pantun. Salah satunya bapak bilang sama teman-teman kamu tadi juga ada tuh. Berburu ke padang datar. Kan sebenarnya ada masuk di bahasa Indonesia juga. Benapar usaha, menampik usaha bolang kaki. Itu bahasa Melayu. Pemburu berkapalang aja, bagai bunga kembang tak menjadi. Jadi bahkan itu kalau sekolah ya baik-baik lah. Ikuti apa guru, jadilah diri sendiri kata bapak. Jangan jadi orang tua kamu, yang mama, yang cewek jangan jadi mamanya. Jadi diri sendiri supaya kita berhasil sukses. Apa yang kita ciptakan kita betul-betul menjadi milik kita kan gitu. Tapi kalau bayangan orang lain yang kita pakai nggak akan menjadi diri kita sendiri. Gagal, itulah ibaratnya. Bunga kembang tak jadi, kalau bunga kembang tak jadi itu kan dia kuncup aja gini. Kalau kembang ini kan gini kan. Itulah itu pepatah. Apakah Bapak menggunakan rumah panggung dan kalau tidak mengapa? Bapak enggak lagi. Tapi kalau yang tua-tua dulu masih pakai rumah panggung. Contoh di daerah Balipungut masih ada rumah panggung daerah. Ini Pematang Bulu masih ada. Jadi di desa petani ya. Ada juga yang tua-tua itu masih dia tak mau. Kebetulan kalau rumah panggung itu dulu kan pertama orangnya ada yang dekat-dekat sungai supaya nggak kebanjiran. Kalau di hutan mereka buat itu supaya terhindar dari binatang buas. Nah,